Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali soal tata cara mandi wajib, tapi spesifik soal luka pada saat kita mandi. Jadi bagaimana hukumnya kalau misalnya kita mandi wajib tapi kemudian ada luka di bagian tubuh? Apakah harus kita basuh atau tidak perlu kita basuh dan hanya membasahi bagian tubuh yang tidak terluka? Atau misalnya ada luka yang sudah kering, kemudian kita mandi wajib dan itu tetap terkena air, apakah mandi wajib kita tetap sah atau tidak? Nah, itu akan kita jawab. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru berkunjung di sini, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Jadi seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman Tren Quran. Jadi bicara soal tata cara mandi wajib. Jadi kita mau membahas spesifik soal apabila terjadi ada luka di bagian tubuh, apakah harus dibasuh, dan kalau sudah kering lukanya apakah mempengaruhi mandi wajib kita. Nah, sebelum itu kita perlu kembali mengingatkan bahwa pada dasarnya ajaran Islam itu bukan untuk menyusahkan kita, karena Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sebagai rahmat bagi alam semesta. Bahkan dalam kondisi seseorang sedang berjunub itu tetap ada keringanan baginya. Nah, memulai ini dari salah satu sahabat, ada kisah mengenai mandi wajib terhadap salah satu sahabat pada waktu itu yang dalam perjalanan kemudian kepalanya terkena batu dan pecah atau terluka parah lah dalam istilahnya. Jadi kisah ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Daruqutni. Jadi dalam hadis tersebut itu disampaikan bahwa suatu ketika beliau, jadi karena ini hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa ketika dalam melakukan perjalanan, salah satu temannya atau sahabat Nabi waktu itu terkena batu dan kemudian kepalanya pecah atau luka berat. Tapi kemudian ketika dia tertidur itu mengalami mimpi basah dan berjunub, keluar sperma. Nah, kemudian dia menanyakan kepada temannya yang lain, apa yang harus saya lakukan ketika dalam kondisi seperti ini? Apakah harus tetap mandi junub atau ada keringanan lain? Tapi sahabat waktu itu yang ada pada waktu itu menjawab bahwa kami tidak menemukan alasan bahwa kamu tidak harus mandi wajib. Sehingga sahabat yang dalam kondisi luka parah pada waktu itu karena terkena batu, akhirnya tetap mandi wajib. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut, sahabat tersebut akhirnya meninggal. Dan hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan beliau marah kepada teman-temannya yang ada pada waktu itu, karena kata Rasulullah bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak bertanya dulu itu sudah sama dengan membunuh orang tersebut. Artinya apa? Bahwa ketika ada sesuatu masalah yang berat itu harusnya ditanyakan kepada Nabi dulu. Jadi kata Nabi, obat dari kebodohan itu adalah harusnya bertanya dulu. Karena ketika orang terluka parah, dalam keadaan terluka parah itu tidak wajib untuk melakukan mandi junub, cukup dengan melakukan tayamum. Jadi ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni. Nah, dari hadis ini, dari riwayat ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa ketika seseorang sedang berjunub
dan luka yang dialami itu parah dan bisa menyebabkan bahaya kalau terkena air, maka sebaiknya tidak melakukan mandi wajib. Tapi bagaimana misalnya luka yang ada di tubuh kita itu kecil, misalnya di jari kemudian kita perban, itu bagaimana hukumnya? Jadi ada satu kisah saya sendiri dari teman saya sendiri. Pernah ketika terjatuh kemudian jari kelingkingnya itu luka sampai harus dijahit pada waktu itu. Tapi karena ketika dia berwudu, ini masih ada hubungannya dengan membasahi tubuh. Ketika dia berwudu, dia selalu membasahi lukanya, sehingga akhirnya infeksi, bengkak, dan harus dipotong lagi ujungnya. Jadi tidak sampai diamputasi sampai full, tapi harus dipotong lagi karena dia membasahi tangannya ketika berwudu. Jadi teman-teman, kalau misalnya lukanya itu bisa menimbulkan efek yang parah ketika terkena air, sebaiknya jangan dibasahi. Jadi cukup diperban saja, kemudian perbannya itu yang diusap dengan air. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa cukup bagian perban yang ada lukanya, tidak semua perban harus diusap. Nah itu beberapa pendapat. Nah kita akan tahu bagaimana dasarnya dalam hadis mengenai ini. Jadi hadis kedua yang menjadi rujukan kita terkait soal mandi wajib ketika terkena luka atau terluka. Ini ada salah satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam perang Uhud, ketika beliau terluka dan bendera yang ada di tangan kanannya diserangkan oleh Nabi untuk memindahkan ke tangan kirinya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan luka yang ada di tanganku ini? Jadi pada saat itu tangannya sudah diperban. Kata Rasulullah SAW, cukuplah kamu usap perbannya. Jadi itu dasar hadisnya, ketika seseorang terluka itu cukup diusap bagian perbannya, tidak perlu dibasahi. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya, apakah sah ketika kita mandi wajib kemudian terluka itu harus membasahi semua tubuh? Jadi jawabannya tidak harus. Dan kalau misalnya di bagian luka itu ada perban, itu cukup diusap di bagian atas perbannya, tapi usahakan teman-teman jangan sampai airnya meresap masuk ke dalam luka tersebut karena bisa menyebabkan infeksi. Jadi cukup diusap saja, tangannya cukup dibasahi, kemudian diusap di bagian perban tersebut pada saat mandi wajib. Itu misalnya lukanya tidak terlalu parah. Seperti dengan kisah yang tadi, yaitu ketika kepalanya pecah karena terkena batu, sebaiknya jangan mandi wajib. Itu yang diajarkan, dan para ulama sepakat soal itu, sebaiknya jangan mandi wajib kalau lukanya parah. Jadi itu perlu teman-teman ketahui, kalau lukanya parah cukup dengan bertayamum. Karena dikhawatirkan ketika melakukan mandi wajib dan lukanya itu terkena air bisa menyebabkan infeksi dan terjadi kematian ataupun efek yang lain yang tidak kita inginkan. Jadi itu jawabannya teman-teman. Jadi sebelum menutup video ini perlu kami tegaskan, jadi dalam mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, kalau misalnya luka itu hampir seluruh badan, maka jawabannya bukan dengan mandi wajib, tapi cukup dengan bertayamum teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan luka yang misalnya sudah kering, itu bisa dibasahi. Misalnya sudah bisa dibasahi dan sudah kering, sudah aman. Ketika itu terkena air, maka luka yang masih menempel itu masih kita anggap dengan kulit, sehingga selama itu sudah dibasahi sempurna, maka itu sudah sah wudunya. Tapi sepanjang itu sudah sembuh teman-teman. Kalau belum sembuh, belum kering betul, sebaiknya jangan dibasahi, cukup diusap saja. Tidak perlu sampai diguyur, tapi cukup diusap saja, dan itu sudah menandakan bahwa mandi junub yang teman-teman lakukan itu sudah sah. Jadi video ini sudah menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana ketika mandi wajib lalu ada yang luka. Kalau lukanya kecil cukup diperban dan perbannya diusap dan bagian tubuh lain yang dibasahi. Kalau lukanya besar jangan mandi wajib. Itu yang perlu saya tekankan. Jangan mandi wajib, cukup dengan bertayamum.
Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau masih ada pertanyaan terkait soal mandi wajib, jangan lupa komentar di bawah dan share video ini ke berbagai sosial media. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.